Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini Jejak Sejarah akan berbagi informasi tentang 5 tokoh ulama hebat yang memiliki kiprah dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah Indonesia. Itulah kalimat pamungkas dari Insinyur Soekarno yang berasal dari akronim Jas Merah. Para pahlawan berjuang hingga titik darah penghabisan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka terdapat tokoh ulama yang turut berjuang di era kemerdekaan Indonesia dengan pemikiran dan karyanya. Mungkin sahabat sejarah masih asing mendengar nama pahlawan dari kalangan ulama Indonesia. Berikut rangkuman kisah 5 pahlawan Indonesia dari kalangan ulama yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah empu dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU dan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Selain itu, beliau ayah dari Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim yang merupakan anggota BPU PKI dan Panitia 9. Jiwa nasionalisnya menggelora saat mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad NU adalah upaya meminta pemerintah Indonesia untuk menentukan sikap dan tindakan nyata serta tegas terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama serta negara, khususnya pihak Belanda dan sekutunya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Beliau terkenal sebagai sosok yang haus ilmu. Mengutip dari biografi lengkap Kyai Haji Hasyim Asy'ari oleh Tebu Ireng Online, ia menuntut ilmu hingga ke Mekah. Berkat didikan sang ayah, prestasi ulama Hasyim Asy'ari cukup menonjol hingga mendapatkan kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Selain itu, ia juga mengeluarkan karya-karya yang menjadi kitab wajib di pesantren di Indonesia. Di antaranya bisa sahabat sejarah lihat. Yang kedua, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan ulama sekaligus tokoh nasional yang bergabung dalam BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta. Beliau merupakan putra pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan ayah dari Presiden ketiga Indonesia yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur. Mengutip dari Khalili Hasib pada Kebangsaan dan Keislaman, menurut Kyai Haji Wahid Hasyim, kepiawaannya dalam berorganisasi mengantarkannya menjadi Menteri Agama hingga 3 kabinet, yaitu masa Kabinet Muhammad Hatta, M. Nasir, dan Kabinet Sukiman. Ia memiliki visi yang jelas dan besar dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Kepemimpinannya yang energik melahirkan madrasah dan perguruan tinggi Islam di berbagai daerah. Kemudian ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1960. Yang ketiga, Rahmah El Yunusiah. Perempuan juga bisa menjadi alim
yang memiliki kapasitas pengetahuan yang mumpuni tentang agama adalah Rahma El Yunusiah, ulama perempuan Indonesia asal Padang Panjang, Minangkabau, yang berjuang progresif untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namanya memang tidak setenar Cut Nyadin, R.A. Kartini, atau Dewi Sartika. Akan tetapi hasratnya dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan patut dipelajari. Mengutip dari Rohmatun Lukluk Isnaini dalam ulama perempuan dan dedikasinya dalam pendidikan Islam, telaah pemikiran Rahmah El Yunusiah. Ia sosok yang tumbuh dalam keluarga ekonomi mampu dan agamis. Kesempatan privilege untuk mengenyam pendidikan tinggi membuatnya tidak lupa dengan keadaan perempuan di sekitarnya yang kurang beruntung. Usai berkelana dan berilmu dengan guru besar, ia menancapkan visi untuk mencerdaskan perempuan muslimah. Ia merasa bahwa pendidikan adalah hak bagi semua manusia, termasuk perempuan. Pendiri sekolah khusus perempuan, terinspirasi dari kakaknya yang telah lebih dahulu mendirikan sekolah, ia pun mendirikan sekolah khusus perempuan, yaitu Madrasah Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923. Ia ingin perempuan muslimah bisa berperan penting sebagai pendidik, pekerja sosial, teladan moral, muslim hingga berdakwah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Hasrat memajukan pendidikan perempuan tidak terhenti. Ia gelorakan kembali visinya dengan mendirikan Menyesal School, yaitu sekolah untuk memerdekakan ibu rumah tangga dari buta huruf. Menyesal School berdiri pada tahun 1925 hingga 1932. Perlu diketahui bahwa pada masa itu di Minangkabau, seorang perempuan tidak boleh berpidato di depan hadirin laki-laki. Dengan bekal pengalamannya di dunia pendidikan, ia mengambil pilihan dengan menjadi pelopor perempuan yang berpidato di acara-acara keagamaan. Ia lakukan untuk mencari sumber dana sekaligus mengenalkan sekolahnya kepada publik. Gebrakannya mendorong Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan perempuan tidak secara eksplisit dilarang berpidato di depan audiens laki-laki. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Muhammadiyah pada tahun 1930. Singkat cerita, ia terus berkelana ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Semenanjung Malaya untuk menggaungkan bahwa perempuan layak mengenyam pendidikan dan berani punya asa. Dan yang keempat adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah tokoh ulama karismatik pada kemerdekaan Indonesia, kelahiran Tasik Malaya, Jawa Barat. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1972. Namanya diabadikan di Jalan Raya Kota Tasikmalaya. Beliau merupakan wakil Rois Suriah sekaligus penggagas pada pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya saat Indonesia dijajah Jepang. Pemberontakan terjadi pada Februari tahun 1944. Kiai Haji Zainal Mustafa blak-blakan tidak menyukai perintah upacara Seikeirei, yakni upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Selain itu, Jepang juga bertindak sewenang-wenang pada rakyat. Perlawanannya membuat Jepang geram hingga akhirnya ia ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan dihukum mati pada 25 Oktober 1944. Dan yang kelima adalah Tengku Fakinah. Tengku Fakinah adalah ulama perempuan Indonesia asal Aceh yang merupakan seorang pendidik dan panglima perang untuk menentang Belanda. Mengutip dari Ida Zahara Abidah dalam jurnal Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Islam di Nusantara,
Fakinah mengawali sepak terjang di dunia pendidikan dengan membangun Dayah Lam Beunot di Mukim Lam Krak. Dayah merupakan sebutan untuk lembaga pendidikan tradisional Islam di Aceh. Dayah dibangun pada tahun 1911 usai peristiwa gerilya di wilayah Lam Krak. Dalam waktu singkat, Dayah berkembang pesat. Untuk mengenang jasanya, nama Tengku Fakinah diabadikan sebagai nama rumah sakit di Banda Aceh. Akhirnya sahabat sejarah dapat mengenal 5 tokoh ulama yang berjasa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita bisa mengambil pelajaran untuk bersikap tidak pantang menyerah dan menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga ada saja hal yang membuat sahabat dapat memahami makna perjuangan. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe. Serta jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.